Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tita Melina. Di sini saya akan mereview mata diklat etika publik. Diharapkan dengan mendengarkan review ini kita mampu menanamkan nilai dan bentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika yang tinggi. Hal yang akan saya review tentang kode etik dan perilaku pejabat publik, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku dan implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku pada dirinya. Memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku. Kita mulai dari pengertian etika. Etika sama dengan moral atau etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar, atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan hal yang baik atau benar. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan. Dan ada kode etik profesi, yaitu untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesi tersebut. Kode etik ASN ada 12, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab, berintegritas. Artinya, melakukan pelayanan dengan sejujur-jujurnya dengan didampingi hasil penunjang yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Artinya, memberikan pelayanan yang tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, yaitu mencintai dahulu pekerjaan kita sehingga akan timbul rasa hormat dan tanpa tekanan saat bekerja. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada di tempat kita bekerja. Yang kelima, mari kita bahas ya, tugas yang kita jalani harus sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan undang-undang. Itu sama juga yang seperti di nomor 4, yaitu mengerjakan tugas sesuai perintah dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang keenam, yaitu menjaga kerahasiaan, yaitu tidak mengucapkan rahasia apapun untuk kepentingan diri sendiri atau apapun juga. Menggunakan barang milik negara harus bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ini artinya sudah jelas ya, berarti tidak bisa menggunakan barang milik negara untuk hal pribadi seperti pergi ke pasar menggunakan kendaraan yang memang milik negara dengan BM merah pergi ke pasar, itu tidak diperbolehkan. Oke. Yang kedelapan, tidak ada konflik kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan dimaksudkan ini yaitu saat melakukan tugas apapun tidak ada yang nama gratifikasi, tidak ada untuk kepentingan kita sendiri, jadinya murni untuk masyarakat. Yang kesembilan itu memberi info yang jelas dan benar. Ya, ini seperti kita saat ini pasien COVID, saat masyarakat bertanya tentang berapa jumlah pasien COVID kita saat ini, kita berhak dan kita harus memberitahukan informasi yang benar, itu berapa jumlahnya tanpa memberitahukan identitas pasien. Karena juga menjaga kerahasiaan, artinya tidak memberitahu identitas pasien tetapi memberikan informasi yang betul jumlah pasien COVID yang ada di wilayah kita. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi. Contoh seperti saat kita memberikan informasi itu hanya untuk kepentingan kita. Seperti wartawan meminta informasi rahasia kepada kita membocorkan kepada wartawan dan kita mendapatkan imbalan, itu sangat dilarang. Artinya tidak menyalahgunakan informasi yang kita punya. Yang ke-11 yaitu memegang teguh nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar etika publik yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, profesional, mengambil keputusan, prinsip keahlian, menjaga lingkungan kerja yang adil,
menjaga adat istiadat, responsibilitas perilaku yang bertentangan dengan sikap kode etik itu sangat banyak. Contoh salah satunya yaitu penggunaan kekuasaan. Contohnya pemberian pelayanan bisa menjual kekuasaan. Artian pemberi pelayanan seperti kita ASN bisa menjual kekuasaan dengan menuntut imbalan. Ya, banyak seperti itu. Tetapi itu harus dihilangkan dengan cara seperti apa? Memberikan contoh yang baik kepada pelayanan publik. Perilaku yang bertentangan dengan sikap kode etik yaitu pemberian kekuasaan. Pemberian pelayanan bisa menjual kekuasaan dengan menuntut imbalan. Dan ada lagi konflik kepentingan. Contoh, kedudukan seseorang dalam jabatan publik seringkali dimanfaatkan untuk transaksi bisnis pribadi. Ada juga suap, ada juga penggunaan fasilitas publik, menggunakan fasilitas pemerintah dijadikan untuk fasilitas pribadi, dan banyak lagi sebagainya. Dan memberikan perilaku sesuai kode etik yaitu kode etik ASN. Contohnya yaitu tepat waktu saat bekerja, profesional, rajin, ramah, menjaga kerahasiaan, sopan, menjauhi korupsi dan nepotisme, dan menjaga lingkungan tempat kita bekerja. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya review tentang etika publik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.